Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasiris sari bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu jumpa lagi sama saya Ju ya. Nah, ini sambungan kemarin ya. Ya, kalau masalah kitab ya, kitab nasab itu sudah dibahas ya yang kemarin ya, sesuai dengan janji saya. Nah, ini masalah kembali lagi ke Ba'alawi. Dari awal Ba'alawi imigran Yaman itu ke Indonesia itu aja sudah bermasalah ya. Jadi mereka memang suku Yahudi ya, dari Yaman ke Indonesia suku Yahudi ya. Entah Belanda tahu entah tidak ya, tidak tahu ya. Memang suku Yahudi ya, mengaku-ngaku sampai sekarang suku Arab, padahal tidak, suku Yahudi ya. Arab ada ya, siapapun ada Arabnya hanya 3% 2% ya, siapapun ada Arabnya, cuman dominannya itu ke Yahudi ya. Kalau ke Arabnya itu sedikit sekali kira-kira lautan sama tetes air gitu ya kan. Tapi yang jelas itu suku Yahudi ya. Jadi mulai Rizik Syihab Bahar Semir apa macam Taufik Assegaf itu ketua Robitoh itu memang ya Bani Alawiyah ras Yahudi, jadi dibilang suku Yahudi. Jadi kalau ditaruh misalnya Jo suku Banten Serang itu nggak apa-apa ya. Rizik suku Yahudi ya, itu nggak masalah pula ya kan, karena memang suku itu melekat, itu di dalam darah manusia itu melekat. Jadi berhati-hati terhadap orang-orang yang ada di dalam catatan ini ya. Itu aja ya. Persilakan Gus. Saya baru saja dapat kiriman semacam daftar keluarga Ba'alawi yang menjadi antek Belanda ya. Ini bisa ditampilkan ini jadi daftarnya. Ternyata ya memang seperti itu. Jadi dimulai dari Habib Osman Mufti Betawi, kemudian didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memperkuat kolonialisme, untuk memadamkan api perjuangan pribumi yang terutama dipimpin oleh Duriat Wali Songo. Dan memang harus kita akui berhasil Belanda itu. Jadi Mufti Betawi itu fix adalah antek Belanda, didatangkan Belanda. Orang luar, orang Yaman, kere-kere didatangkan ke Indonesia, ke Hindia Belanda dulu istilahnya, untuk tugasnya memadamkan api perjuangan pribumi yang dipimpin oleh para Duriat Wali Songo khususnya. Dan setelah itu bergelombang orang-orang Yaman didatangkan juga untuk menjadi antek Belanda. Nah, ini daftarnya bisa kita lihat, sumbernya juga di situ tertulis gitu. Dan tentu saja sebagai sebuah data sejarah itu boleh saja diperdebatkan, tapi ya kalau yang mendebati ya harus ahli sejarah, nanti ahli adu data gitu. So, mari kita perhatikan ini beberapa contoh daftar keluarga Ba'alawi yang menjadi antek penjajahan Belanda terhadap kita. Dan jangan bandingkan dengan ulama Indonesia pribumi yang dipaksa oleh penjajah, itu beda. Kalau pendatang nih, kalau Mufti Betawi dan kawan-kawan Ba'alawi ini kan didatangkan bukan orang Indonesia, orang Yaman, kere, didatangkan pemerintah Hindia Belanda untuk bekerja kepada pemerintah Hindia Belanda di Nusantara ini. Ya, kalau misalnya ada ulama mungkin di Kalimantan, mungkin di mana, di Jawa, mungkin di Sumatera, itu ditaklukkan oleh Belanda yang dipaksa mengikuti aturan Belanda, dipaksa menjadi bagian dari pemerintah Hindia Belanda, itu berbeda ya, dipaksa namanya, dan pribumi namanya. Terus oh, ini pendatang Ba'alawinya dari Yaman, bukan orang Nusantara waktu itu, dibawa ke Indonesia untuk menjadi anteknya, pegundalnya pemerintah Hindia Belanda.